buat Tuhan Allah kita.
mudanya Tuhan. Dan kami mau setiap kami Tuhan dipanggil dan dimaksimalkan dan diperlengkapi Tuhan. Untuk memenangkan orang-orang di sekeliling kami sebagai generasi muda Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buka telinga kami Tuhan. Supaya kehidupan kami dimerdekakan Tuhan siang hari ini. Karena kami mau setiap kehidupan kami menjadi maksimal Tuhan. Kami mau berkarya buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus siap kita akan menerima firman Tuhan hari ini. Kita katakan amin. Shalom saudara. Waduh masih 100-150 kayaknya ya. Saya percaya 1.000-1.500 orang. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Coba tengok kanan kirinya sebentar sebelum saudara duduk ngomong begini. Tuhan masih mau bekerja di dalam kehidupanmu hari ini. Amin. Silakan duduk saudara semua. Nama saya Hari, saudara ya. Hari-hari yang telah dilalui gitu ya. Saya asalnya Wonosobo, jadi Jawa Tulen saudara. Jadi kalau ada medok-medok saudara bukan karena kita ngumpul, karena saya bukan orang Jawa, karena memang saya orang Jawa. Medoknya susah dihilangin ya, jadi mohon maklum ya saudara, meskipun saya sudah pelayanan di Jakarta, tentunya saya sudah menikah, istri 1, anak 2 ya, nggak boleh kebalik ya saudara ya. Nah, kalau kebalik bisa kacau itu hidupnya ya. Anak pertama pria, yang kedua wanita, dan kami menikah, istri saya adalah salah satu juga pemimpin pada waktu itu di pelayanan anak-anak muda. Jadi puji Tuhan hari ini kami bisa bersama-sama satu keluarga datang bersama-sama dengan teman-teman semua. Dan saya selalu mengingat saudara, kenapa ketika setelah retreat ini saya akan mengajak keluarga pergi ke Salatiga. Karena ketika saya umur 16 tahun, saya masih ingat di kantin sekolah. Kami bersama-sama memulai persekutuan doa di kantin sekolah itu. Tuhan menjumpai saya dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup saya berubah. Dan kalau ketika teman-teman kemarin melihat ya, ketika Kak Darwin ada foto-foto, nah saya yang baju merah yang tadi ngomong, Kak Darwin kemarin ngomong baju merah di depan itu saudara. Kalau saya melihat hal demikian saudara, saya bisa menyadari itu bukan karena saya, tapi itu karena Tuhan. Orang dari Wonosobo bisa keluar negeri itu piye saudara ya. Tapi saya bisa melihat bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya sehingga sesi ini akan sangat penting buat kehidupan kita bersama-sama. Kita sudah melewati sesi demi sesi dan saya percaya ini Tuhan belum selesai buat kehidupan saudara. Kenapa? Karena Tuhan masih mau pulihkan hatimu. Hari ini kita mau ngomongin tentang hati yang merdeka saudara. Merdeka maksudnya apa? Kenapa bangsa Indonesia perlu merdeka saudara? Berapa yang saudara tahu kenapa bangsa Indonesia perlu merdeka? Yang 17 Agustus yang ikut upacara siapa angkat tangan? Saya pernah saudara ikut upacara ya saudara. Kenapa bangsa ini perlu merdeka? Tadinya bangsa ini dijajah saudara. Ketika bangsa ini dijajah, mereka perlu apa? Mereka perlu proklamasikan kemerdekaannya supaya apa? Mereka bisa tidak lagi dikuasai sama penjajah saudara. Nah sebagai orang-orang percaya, maksudnya apa sih? Kenapa hidup kita, hati kita perlu merdeka saudara? Karena dalam kehidupan kita, kita pernah dijajah oleh dosa. Dosa yang selalu mengikat kita sehingga dalam kehidupan kita sampai hari ini mungkin ada beberapa di antara kita yang masih terikat kepada sesuatu yang mengakibatkan apa hidup kita nggak maksimal. Beberapa di antara saudara mungkin nanya, maksudnya apa nggak maksimal? Nanti saya akan cerita hidup saya. Jangan hidup orang lain, hidup saya aja. Kenapa setiap pembicara di hadapan teman-teman semua tidak pernah ragu menceritakan masa lalu kami? Kenapa? Supaya saudara menyadari kita sama kok. Bedanya kami pernah mengalami lebih dulu. Makanya kami berani terbuka. Untuk itulah saudara ketika momen hari ini saudara ada di tempat ini, jangan ragu-ragu buat terbuka saudara. Yang sedang ditelanjangi apa toh? Apa saudara? Hidup saudara? Bukan. Yang sedang ditelanjangi adalah pekerjaan si jahat dalam hidup saudara. Kalau saudara berani cerita saudara dalam hidup saudara, saudara bisa membuktikan gini loh, Tuhan yang podo yang sama dalam hidup saya bisa bekerja, sama juga bisa bekerja dalam kehidupan saudara. Ketika saudara pulang nanti, saudara bisa cerita, di retret ngapain sih? Dicuci otak ya gitu ya. Enggak, saudara bisa ngalamin, saya ketemu Tuhan, kayak Kak Darwin kemarin ngomong, saya ketemu Tuhan. Dan hidup saya dilepaskan saudara. Saudara bisa bayangkan nggak kalau bangsa ini tahun 1945 nggak pernah proklamasi kemerdekaan, apa yang terjadi buat bangsa ini? Ada penjajahan terus yang terjadi. Saudara hari ini hati kita mau belajar dimerdekakan
Kenapa saudara? Kalau ada ikatan-ikatan ya saudara. Saudara tahu ikatan itu mirip kayak apa? Kalau saudara lagi main handphone, handphone saudara lagi dicolokin ke chargeran saudara. Itu kayak terikat saudara. Gimana? Dipanggil gini-gini doang kan. Mau geser, ini ambil makan dulu sebentar ya kan. Orang Jawa kalau ngomong sebentar tuh sebentar ya, bisa besok saudara. Tapi ketika kita menyadari betul kayak saudara lagi main handphone, dicolokin chargeran saudara. Di situ aja. Padahal saudara bisa menikmati banyak hal di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya. Kenapa? Saudara sebetulnya sudah dimerdekakan. Saudara tadi Kak Kevin Martin sudah cerita bagaimana hidup kita di bawah kayu salib saudara. Saudara bisa mengalami kemerdekaan saudara. Gak lagi terikat. Tapi si jahat apa? Si jahat menipu kita semua sama-sama. Nah mari kita lihat sama-sama. Sesi ini ngomong apa sih? Hati yang merdeka saudara. Mari kita baca kalimat yang pertama di slide setelah judul. Boleh dilanjutkan langsung. Next. Saudara mesti tahu ini saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Penguasa kerajaan kegelapan adalah iblis. Ciri kegelapan adalah tertutup dan menyembunyikan dosa. Sedangkan ciri kerajaan Allah adalah terang, terbuka, dan jujur. Jadi kita mesti menyadari betul. Boleh di next langsung? Ketika nanti saudara membaca Efesus 5 ayat 8-13, saudara akan ngerti maksud dari kata-kata itu apa. Karena kita menyadari betul kita sudah ditebus sama darah Kristus. Kita jadi anak-anak Allah, artinya apa? Anak-anak terang. Yang gak mau lagi hidup di dalam kegelapan. Makanya kita terus dorong saudara untuk belajar cerita. Terbuka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bukan awal dari ketahuan. Bukan saudara. Karena ketika saudara cerita, ketika kami cerita menjadi contoh buat kehidupan saudara. Bukan karena kami yang hebat kok saudara. Tapi karena Tuhan kita yang hebat. Nah Tuhan yang hebat yang sama. Yang bisa memakai kakak-kakak semua di tempat ini. Adalah Tuhan yang sama. Yang bersama-sama dengan kehidupan saudara. Ketika saya 16 tahun terima Yesus saudara. Saya tidak pernah menyesali keputusan itu. Karena sampai hari ini 22 tahun kemudian 20 ya di tahun 2002 berarti 21 tahun kemudian saya bisa bersama-sama dengan saudara dan banyak Tuhan sudah berperkara dalam kehidupan saya. Amin saudara. Saudara mau justru ketika saudara masih muda kita mesti ngalamin sama-sama. Amin. Di Efesus 5 ayat 8 sebelumnya 5:8-13 ada 2 jenis manusia. Yang A apa saudara kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Orang gelap yang hidup dalam gelap, orang yang belum masuk kerajaan Allah dapat dirasuki roh jahat. Nah seringkali pertanyaan yang muncul itu yang paling atas. Dapatkah orang-orang percaya dirasuki roh jahat? Kalau orangnya belum terang bisa dirasuki roh jahat. Tapi kita mesti lihat yang B. Orang terang dan berjalan dalam terang. Orang yang sudah masuk dalam kerajaan Allah apa? Tidak dapat dirasuki roh jahat. Karena firman Tuhan ngomong apa? Roh yang ada dalam kehidupan kita apa? Berkuasa. Ingat loh saudara, roh ada dalam hidupmu ketika saudara percaya ada apa? Ada Roh Kudus. Saudara nggak bisa. Si jahat sudah dikalahkan di mana? Di atas kayu salib saudara. Jadi saudara nggak perlu takut lagi. Nggak bisa roh itu menguasai hidup saudara ketika saudara sudah pernah percaya Yesus. Nggak bisa. Ketika saudara sudah lahir baru nggak bisa saudara dirasuki. Namun saudara mesti tahu, kalau kita sudah terang apa sih yang jadi tantangan buat kehidupan kita? Boleh next? Bagi orang yang sudah lahir baru, roh jahat tidak dapat menguasai roh ya, masuk roh jahat. Tetapi roh jahat masih dapat mempengaruhi apa? Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuhnya lewat penyakit jika ia turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Boleh di next langsung? Saudara mesti tahu ini saudara ketika kita menjadi orang-orang yang percaya. Next. Langkah untuk mendapatkan hidup yang dimerdekakan itu pertama kita mesti ngapain? Kita perlu menyadari dulu, bertobat. Kenapa? Karena firman Tuhan di Efesus 4 ayat 27 ngomong gini, dan janganlah beri apa? Kesempatan kepada siapa? Jahat, iblis. Kenapa? Karena kesempatan dalam bahasa Yunani adalah topos, yang artinya adalah tempat atau ruang kendali. Saudara pernah nonton gitu ya, film robot-robotan gitu ya. Kalau ada apa, Google Five atau Power Ranger, Google Five zaman kapan Kak? Ya itu zaman saya saudara, jangan bingung ya. Nanti bisa riset di YouTube keluar kok saudara, Google Five itu kayak apa gitu ya. Atau Power Rangers, saudara tahu ya di dalam robot yang gede dikendalikan oleh sesuatu. Nah dalam kehidupan kita ada ruang-ruang kendali kalau kita kasih kesempatan, hal itu akan mempengaruhi kehidupan kita, pikiran kita. Sehingga ketika kita dipengaruhi saudara, hidup kita nggak jadi maksimal. Mari kita lihat
beberapa topos atau ruang kendali yang seringkali iblis mau coba serang kita sebagai orang percaya. Boleh di next? Yang pertama apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pikiran yang sia-sia. Mari kita baca di Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-19 dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Apa? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam hidup mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara tahu bedanya orang bodoh sama orang degil, saudara? Orang bodoh itu kalau dikasih tahu, kamu tahu nggak 2 tambah 2 berapa? Oh enggak tahu. Ya saya kasih tahu 2 tambah 2 itu 4. Oh 4, itu orang bodoh saudara. Kalau dikasih tahu, ngerti saudara. Nah orang degil beda saudara. Kalau kasih tahu 2 tambah 2 itu 4 ya? Enggak, 2 tambah 2 itu 5. Enggak, 2 ditambah 2, 4. Orang degil, enggak. Kalau mau 5, lu mau apa? Gitu saudara. Jadi orangnya ketika dikasih tahu kebenaran saudara, enggak mau, ngeyel. Hidupnya hidup di dalam semau gue bahasanya. Nah saudara, dalam kehidupan kita orang percaya ketika kita terima Kristus, saya percaya ada kerinduan untuk kita apa? Baca firman setiap hari. Nah pikiran sia-sia itu ngomong apa sih saudara? Nggak perlu baca firman tiap hari. Ngapain capek-capek, mendingan push rank aja push rank. Ya, mythical glory masih jauh nih gitu ya, yang ketawa ngalamin ya. Semalam saya lihat di situ ada yang main, wah mitik, wah mitik ternyata saudara. Kenapa saudara? Pikirannya sia-sia. Lebih baik push rank daripada baca firman. Saudara, nanti kita belajar ngomongin tentang game ya, ini seru saudara. Kenapa? Saya pernah ngalamin. Saya mau cerita sama saudara, supaya saudara nggak ditipu sama si jahat. Pikiran yang sia-sia ngomongin apa? Perasaan mereka telah menjadi tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ingat saudara, jauhilah nafsu orang muda saudara. Firman Tuhan ngomongin jauh nafsu orang muda. Orang muda itu apa? Punya nafsu. Yang jadi masalah adalah ketika ada nafsu saudara bukan menjauh malah mendekat saudara. Maksudnya apa? Ketika saudara lagi lihat handphone ya, banyak iklan saudara ya. Kan iklan nggak bisa kita kontrol ya saudara. Ketika kita lihat iklannya, wah ada yang terbuka. Saudara mulai bahasa roh. Kiralah mencet lagi. Rasa. Oh kurasa tak apa-apa. Kurang. Oh kurasa nggak apa-apa. Oh nambah lagi. Saudara ngerti maksud saya? Pikiran sia-sia saudara nggak pergi, nggak jauh, malah mendekat loh. Firman Tuhan ngomong suruh jauh, oh saudara dekat saudara. Ngerti maksud saya? Saudara, Yusuf menjadi contoh yang pintar saudara. Ketika dia digoda sama istrinya Potifar, apa yang terjadi? Bahasa roh dia berdoa, tengking istrinya, enggak, dia lari, dia kabur saudara. Kenapa saudara? Ketika kita masih muda, ada nafsu. Yang saudara kita perlu kerjakan adalah kabur, ngomong kanan kirinya kabur coy. Ya, kabur coy. Jangan doa bahasa roh sambil lihat gitu, sambil merem, oh Tuhan tolong Tuhan, tapi jempolnya gerak terus saudara. Oh kak saya nggak pakai handphone, pakai laptop kak. Mouse-nya gerak ke kanan, oh ini gerak sendiri kak, ini gerak sendiri, Ora percaya gerak sendiri saudara. Wah ini dikit lagi klik, wah next. Wah dikit lagi, waktunya masih panjang, wah dikit lagi, klik lagi, next. Saudara, nanti saudara perhatikan, waktumu akan banyak habis di situ saudara. Saudara, saya nggak cerita orang lain lah saudara, saya cerita diri saya sendiri kok ya, di tempat ini nggak ada ya. Maksudnya apa saudara? Supaya saudara menyadari betul pikiran yang sia-sia kalau iblis terus saudara biarkan saudara, hidup saudara nggak maksimal. Engkau akan hidup di dalam apa rasa bersalah. Aduh kok gitu lagi ya. Kak aku tadi jatuh lagi. Masih mending saudara ngaku saudara. Saudara nggak berani ngaku karena saudara udah pelayanan. Wah aku udah pelayanan. Nanti kalau aku ngaku sama pemimpin aku, wah aku nanti di strap gitu ya. Nggak boleh pelayanan. Waduh gitu ya. Aduh muka aku taruh di mana ya, di situ aja saudara. Kenapa saudara? Karena si jahat mulai menanamkan benih yang salah saudara. Kalau ngaku dihukum saudara malu, padahal firman Tuhan ngomong apa? Ketika saudara ngaku, saudara dikasihi saudara.
Nanti saudara baca firman-Nya. Kenapa? Si jahat seringkali nipu, lah jagoannya nipu saudara. Cuman masa kadang-kadang orang yang ketipu tahu nggak kalau dia ketipu? Nggak ngerti ya, taunya wow dilalah gitu. Oh ternyata kita baru tahu kita ketipu. Nah saudara jangan biarkan ada pikiran yang sia-sia. Saudara kalau ada, aduh nantilah baca firman. Loh inget loh saudara, kita itu saya orang Jawa lah, saya ngerti ya. Sek gitu ya, ngerti ya saudara, sek tahu dong. Sek lah, aduh sek lah Tuhan sebentar ya. Sebentar. Lama-lama tidur, besok bangun tidur, wah lupa akhirnya. Ya Tuhan aku kemarin lupa. Ya udah deh, nanti itu susah loh saudara. Nanti, kemudian nanti seminggu depan masih nanti saudara. Nah saudara jangan biarkan pikiranmu dikuasai sama pikiran yang sia-sia. Kalau ada nafsu saudara ingat, taruh handphonemu kabur, taruh handphonemu telepon sama saudara teman-temanmu, sorry bro gue lagi ada tantangan nih bro, gue gak mau hari ini gue jatuh bro, gue percaya tolong doakan gue dong bro. Mau nggak begitu, saudara? Amin. Itu baru pikiran yang sia-sia, masih macam-macam, saudara. Pikiran yang sia-sia itu apa? Kalau saudara baca detik.com, gitu, kompas.com, waduh, macam-macam, saudara. Ada seorang ayah yang tega memperkosa, ada seorang ayah yang tega membunuh anaknya sendiri. Kenapa? Karena mereka terbiasa terpapar sama apa yang namanya pornografi, melecehkan, memperkosa, bahkan sampai hamil, saudara. Saudara. Kalau ayah yang benar nggak mungkin kerjakan hal yang demikian, saudara. Pertama, pikiran yang sia-sia. Nah ini, berikutnya apa saudara? Mari kita lihat sama-sama. Kebiasaan buruk. Mari kita baca di Efesus 4 ayat 28 sampai 29. 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah saudara, berapa banyak yang saudara terbiasa perkataan-perkataanmu bukan perkataan yang membangun, malah menjatuhkan saudara. Bareng-bareng kayak tadi, aku sering kali dipanggil Tiang Li saudara. Saudara tahu kepanjangan Tiang Li? Bukan nama Chinese saya, bukan saudara. Tiang listrik saudara, udah tinggi kurus lagi gitu kan ya. Teman-teman saya dulu manggil saya Tiang Li, saya minder saudara. Waktu SMA saya tuh kerjaannya di mana saudara? Di WC. Bukan karena kencing, enggak saudara. Kenapa? Saya duduk di sana sama teman-teman saya cuma ngobrol di WC. Sampai selesai istirahat saya balik ke kelas. Saya duduknya di mana? Di belakang. Awal pelayanan saya di mana? Di belakang, main sound system saudara. Kenapa? Saya minder. Saya punya apa? Saya punya kebiasaan dalam hidup saya. Yang apa yang nggak benar. Kenapa saudara saya mesti cerita? Saya terikat namanya pornografi saudara. Dulu masih zamannya VCD saudara. Belum ada tuh handphone yang keren kayak sekarang, belum ada. 20 tahun sekian yang lalu saudara. Jadi ketika apa? Ketika saya sendirian di kos-kosan, saya tahu apa yang saya kerjakan saudara. Sehingga ketika saya ketemu sama orang, saya malu saudara. Tapi bukan cuman itu saudara, kalau saya ketemu cewek saudara, wanita ya saudara, SMA saudara, harusnya kan wah lagi seneng-seneng yang ketemu, enggak saudara. Saya orangnya minder, saya disuruh baca kayak saudara di depan gini ya, suruh ngomong, baca textbook di depan gitu ya, saya masih pakai pulpen saudara. Nah kalau geser sedikit jadi masalah saudara, kenapa? Saya ikutin pulpen saya kemana, bukan dari mana saya mau baca, tapi saya ikutin pulpen, semua orang ketawa saudara, saya minder. Ketemu cewek saya cuma ngomong 3 kata saudara, iya, enggak tahu. Habis itu muka saya merah, saya ke belakang kemudian ke WC, pasti begitu saudara. Kenapa? Karena saya menyadari betul hidup saya dikuasai apa? Pornografi. Teman-teman di sekitar saya waktu saya SMA enggak tahu saya terikat pornografi, mereka tahu hidup saya baik-baik aja. Suka nolongin orang, iya. Ke gereja, iya. Tapi saudara, saya menyadari betul, karena kondisi itu membuat saya minder. Saya akhirnya ngapain? Di rumah punya kebiasaan buruk ngapain? Nonton video porno saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan betul-betul ketika saudara nonton video porno itu nggak pernah semenit selesai saudara, nggak pernah. Nggak pernah page pertama selesai itu, nggak pernah saudara. Page 1, page 2, page 3, page 4, 5, 6, 50 nanti saudara lihat jamnya. Dari setengah jam, 1 jam, 2 jam saudara. Apa sih yang paling berharga dalam hidup kita? Waktu saudara. Siapa yang bisa beli waktu di sini? Ada? Tuhan, saya mau stoppage time dong Tuhan. Nambah saya setahun, 2 tahun lagi hidup. Nggak ada yang pernah bisa ya saudara ya. Nggak ada saudara, kita punya waktu 24 jam. Si jahat tahu kalau saudara menghabiskan waktu kepada hal-hal yang nggak penting dalam hidup saudara, saudara sedang membawa apa? Pikiran-pikiran saudara kepada pikiran yang
Sia-sia, jangan biarkan saudara. Kalau saudara kerjakan itu terus-menerus, saudara. Lama-kelamaan kebiasaan menjadi apa? Karakter hidup saudara. Nah saudara mesti hati-hati. Apalagi saudara, orang yang mencuri, sebelumnya. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, arti apa? Ini ngomongin tentang metanoia. Metanoia itu bukan cuma gini loh saudara. Ketika saudara sudah hari ini ngaku gitu ya, bertobat gitu ya. Saudara bukan cuma berhenti. Saya stop dari apa? Kebiasaan lihat pornografi gitu ya. Saudara bukan lagi stop di situ. Tapi saudara perlu berbalik dan kemudian mesti hidupnya ingat, saudara sudah dikuduskan oleh firman Tuhan belum? Sudah, saudara mesti baca firman. Berjalan terus. Oh ya, saya dikuduskan oleh firman Tuhan. Saya sudah ditebus, saya berharga. Saya nggak mau lagi hidup di dalam kehidupan lama saya. Saudara mau lakukan itu nggak saudara? Orang yang tadi mencuri dikontraskan. Mencuri itu apa sih? Ngambil sesuatu. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah ia mencuri lagi, tapi dia bekerja sehingga dia dapat memberi, saudara. Saudara, Tuhan tegur saya. Ini adalah pengalaman yang membekas dalam hidup saya. Sewaktu saya muda, saya bukan cuma terikat pornografi, saudara. Saya terikat sama game, saudara. Game apa? Game football, saudara. Manager, saudara. Kita ada yang main FIFA, ada yang PS, saya tahu semua. Saya jago main PS, saudara. Masanya itu ya SMA, kenapa saudara? Kita tanding PS bareng-bareng sama teman-teman saya, saudara. Tapi saudara, ketika saya ingat sekali kejadian ini, ketika waktu itu saya sudah bertobat, Tuhan tegur saya dan itu membekas. Saya mau cerita sama hidup saudara, kenapa ini penting saudara membangun ini? Kenapa saudara penting perlu dimerdekakan? Saudara, saya suka sekali main game. Saya main game saudara, itu bisa sampai jam 1 saudara. Jam 1 pagi masih main game. Suatu kali saya mendengar ada teman SMA saya ke Jakarta, ternyata satu kampus dengan saya. Enggak berapa lama hidupnya sakit. Tuhan ingetin dalam hidup saya, kamu kunjungi, kamu doakan. Nah saudara ingat ya, orang Jawa itu kalau bahaya. Kenapa saudara? Saya ngomong, Tuhan bentar lagi lah Tuhan. Lagi seru nih, final Liga Champion, padahal cuma main komputer ya. Final Liga Champion ya Tuhan, nanti dulu deh, bentar lagi liganya kelar ya Tuhan, bentar lagi. Setelah beberapa hari saya baru kunjungan ke sana. Saya ngajak teman saya, Tuhan ingetin saya, kamu doakan dia dong. Waduh, saya pikir, mendoakan dia, matang di depan keluarganya saudara. Waduh, malu apa sebenarnya? Saya juga bingung, tapi malu saudara, jangan saya deh Tuhan, mesti doain dia di depan keluarganya, siapa saya gitu kan. Kemudian puji Tuhan, ada teman saya. Nah teman saya yang maju, saya bilang, oh Tuhan terima kasih buat pertolongan Tuhan gitu kan. Teman saya doain, selesai doain kita pulang. Setelah pulang, Tuhan ingetin saya, kamu mulai sharing, bersaksi, mumpung dia masih di rumah sakit itu bersaksi dari hidup dia. Lagi saudara saya ngomong, ya Tuhan, nanti dulu lah, ini belum kelar nih Liga Inggris. Saya lagi main salah satu klub Manchester United gitu ya. Wah saya pengen dia juara Liga Inggris, sebentar lagi Tuhan bisa juara gitu kan. Sebentar lagi Tuhan, sampai saya ngomong sama Tuhan waktu dalam doa saya, udahlah Tuhan. Nunggu dia sampai kos-kosan deh Tuhan, aku nanti bersaksi. Kalau dia udah sembuh, aku bisa, kos-kos saya deket Tuhan. Aku samperin, aku doain, beres lah Tuhan gitu. Bener teman-teman, pulang ke kos, teman saya bilang, ini belum zaman WhatsApp saudara, SMS. Bro udah sembuh nih, udah balik gitu ya. Sekali lagi Tuhan ingetin dalam hati kecil saya, kamu kesana deh. Cerita, bersaksi aja. Dia belum terima Yesus. Saudara saya ngomong lagi, saudara. Malam itu saya nego sama cuma sesi 2-3 hari saudara. Teman saya telepon saya, bro, teman kita sudah meninggal. Sedih saya saudara. Saya nangis di kamar kos saya. Makanya ketika saya di kampus pada waktu itu, saya baru dengar tentang ini di kampus. Saya bertobat di SMA, kita pelayanan gila-gilaan di SMA juga, kita bangun kegerakan buat sekolah-sekolah. Tapi di kampus saya baru dengar tentang kisah ini. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan bertobat dari kebiasaan buruk saya yang apa? Game saudara. Game bukan berarti saudara abis ini langsung banting handphone saudara. Bukan saudara. Gampang, ngeceknya gampang kok saudara. Kalau saudara lagi main game saudara, kemudian ada telepon. Temenmu gitu ya, lagi minta tolong atau sesuatu. Saudara angkat telepon. Aduh sebentar. Atau jarimu ngeset gitu. Gampang saudara. Atau saudara lagi main game di rumah, papa mamamu minta tolong. Nah gitu ya, tolong dong beliin apa, sabun kek, telur kek, apa kek di depan. Saudara ngomong biasanya, mas bentar lagi gitu ya, 10 menit,
Mama teriak lagi atau papa teriak, "Nak, udah beli belum? Belum, Mam, bentar lagi, dikit lagi nih, Mah. Ini belum mythical glory, Mah, ini belum glory, belum seru nih, Mah," gitu ya, saudara. Kalau ini setelahnya ini, waduh belum, Mah, dikit lagi, saudara. Kalau saudara sampai seperti itu, artinya saudara sudah terikat. Kenapa? Saudara lebih pentingkan game daripada situasi di mana saudara bisa melayani orang lain dengan lebih baik. Simpel saudara ngeceknya. Kalau saudara akan tahu itu, saudara. Kalau saudara kayak saya, saudara jangan biarkan hidupmu tidak maksimal, saudara. Padahal Tuhan mau bekerja lewat kehidupanmu dengan luar biasa, amin. Nah saudara, bagaimana hidupmu hari ini? Bagaimana dengan sosial media? Saudara ngepost gitu ya, tes gitu ya. Like-nya cuma 1, nangis saudara. Ngomong di bro, wah habis ngepost kok lu gak like sih, tolong like gua dong saudara. Saudara terikat ke sosial media kenapa? Semakin banyak like kayak berasa berharga saudara. Saudara masih ingat sesi sebelumnya saudara. Saudara berharga kenapa? Karena salib Kristus. Mau di like sedikit, mau di like banyak, tetap yang like siapa? Tuhan Yesus dalam hidup saudara, amin. Jadi saudara mesti menyadari betul apa yang menggerakkan saudara. Apakah game tadi, apakah sosial media ketika saudara ngepost story lah, TikTok lah, banyak like-nya lah, di komen atau enggak, saudara kayak digerakkan, aduh aku belum ngepost, hari ini belum ngepost, hari ini belum ngepost, hari ini belum ngepost, sampai saudara malam mikir, aku mau ngepost apa ya hari ini saudara. Kalau saudara dibiarkan terus menerus, dikuasai kepada hal yang demikian, saudara, hidupmu gak akan pernah maksimal. Kenapa? Karena cuma yang saudara lihat apa? Hidup saudara. Disukai atau enggak di sisi sebelumnya. Saudara terikat, maksimal nggak hidup saudara? Enggak, mikirinnya harusnya bisa saudara baca firman, saudara bisa ikut melayani orang, saudara bisa doain teman-teman di sekolahmu, saudara bisa lakuin sesuatu buat Tuhan bersama-sama di dalam sekolahmu, supaya Pekalongan dimenangkan, sekolah-sekolah di Pekalongan dimenangkan, amin saudara. Ingat loh saudara, kenapa Tuhan mau saudara hari ini mendengar kebenaran? Karena ketika saudara mengalami Tuhan, orang-orang di luar sana yang belum pernah ngalamin Tuhan, mereka cuma pernah dengar Tuhan. Mereka bisa lihat dari hidup teman-teman dan berkata, benar Tuhan itu hidup lewat kehidupanmu. Sehingga kau boleh ngomong sama hidup mereka, gua juga dulu terikat, tapi Tuhan bisa bebaskan gua dan hidup gua maksimal. Ketika saudara berani bercerita demikian, saudara bisa sedang ngomongin apa sih saudara? Saudara sedang bersaksi bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupanmu. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin saya nggak bisa sampaikan. Nanti kita akan check up bersama-sama dalam kehidupan kita. Terus yang terakhir, ngomongin apa? Penyembahan berhala. Ini ngomong apa sih? 1 Korintus 10 ayat 7, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan supaya jangan kita menjadi apa? Penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti Atos apa? Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara nanti bisa lihat kisah ini Keluaran 32. Secara singkat saudara, kalau istri saya orang Pontianak saudara. Kalau saudara sering kali lihat YouTube atau sering kali lihat TV, saudara tahu ada orang yang trans. Trans itu benar-benar kerasukan karena hidup dia sama sekali nggak pernah percaya Tuhan. Saudara bisa tusuk apa? Jarum tembus dari sini ke sana, ada itunya, saya bisa ngelihat. Nah saudara, maksud dari penyembahan berhala kalau kita sudah sebagai orang-orang terang itu apa? Saudara tahu horoskop saudara, bintangmu apa? Saudara ngerti ya, baca bintang, wah hari ini Pisces, kamu akan ketemu dengan cowok yang selama ini akan menjadi pendamping hidupmu. Wah, saudara senang gitu, wah mana, cowoknya mana, yang mana? Wah ternyata saudara, ketika saudara lihat ada iklan bintang Korea di depan, wah cowokku bintang Korea saudara. Gitu ya, bukan ya saudara. Saudara gerakan sama apa? Sama horoskop saudara. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar sebuah kesaksian tentang orang yang main tarot. Tarot itu kartu yang bisa ngeramal saudara. Dia cerita awalnya dia main tarot buat orang lain saudara. Lama kelamaan dia cerita kartu tarot yang ditaruh di bawah itu bukan cuma sekedar kartu tarot saudara. Itu jadi apa saudara? Jadi pribadi dia bilang, saya ngerasa ketika saya masih terikat itu, saya ngeliat di bawah itu ada orang, padahal nggak ada orang dari kartu tarot. Saudara mesti ingat loh saudara, jangan main-main kepada hal-hal yang demikian saudara. Apalagi idol, saudara bukan berarti saudara nggak boleh nonton ya saudara, tapi saudara mengidolakan, ya macam-macam lah, BTS misalkan, wah gitu ARMY, mana yang ARMY di sini, mana yang ARMY? Malu-malu, ayo ngomongin tentang idol jadi malu-malu. Saudara bukan berarti saudara nggak boleh begitu ya saudara, tapi saudara ngerti. Saudara kayak digerakkan, kalau nggak nonton tuh sampai sedih nangis gitu ya saudara. Padahal saudara, kalau saudara nonton konser bisa lompat-lompat, tapi kalau puji Tuhan,
Kalau nonton konser Korea. Gitu saudara, ngerti ya maksudnya saudara? Saudara lebih digerakkan dengan apa? Idol yang bukan Tuhan saudara. Bergerak karena apa? Ada campaign idol tertentu, mari kita lakukan sesuatu saudara dengan sungguh-sungguh lakuin sesuatu, foto kemudian strip, lakuin sesuatu via BTS misalkan, contohnya aja ya saudara. Strip gitu, tapi kalau saudara suruh baca firman Tuhan, anggot-anggotan saudara. Bersaksi di Instagram atau di sosial media, nggak pernah saudara, malu aku malu. Tapi kalau saudara pakai baju BTS atau baju apapun itu, saudara kayak bangga gitu. Jubahnya Naruto saudara ya, jubahnya Naruto gitu. Ada pakai gini, langsung larinya begini ya saudara. Saudara kayak digerakkan sama apa saudara? Bukan karena sesuatu yang dalam tanda kutip masih ada manusianya saudara. Padahal Tuhan mau menggerakkan saudara dengan luar biasa saudara. Waktu saudara habis di situ. Tenaga saudara habis di situ. Uang saudara habis di situ saudara. Sehingga apa saudara kayak gak punya waktu. Ayo baca firman, Roh Kudus ingetin baca firman. Saudara bilang, aku sibuk hari ini. Loh sibuk apa saudara? Nonton video Korea berjilid-jilid sampai tamat sehari kelar saudara. Suruh baca firman Tuhan 10-15 menit setengah jam buat satu tuh nggak ada waktu saudara. Saudara mesti warning dalam hidup saudara. Oh iya, apakah itu yang mengasihi menguasai saudara? Apalagi saudara, sepak bola, kan lagi seru kan? Sepak bola bisa nggak saudara? Saudara bisa gaya siu ya, ya gitu ya saudara, dengan bangga gitu, maksudnya di depan sekolah gitu, wah gitu, Ronaldo kemarin ngegolin Al-Nassr. Saudara ngikutin idol saudara dengan sungguh-sungguh, tapi saudara gak punya waktu buat baca firman, kan lucu saudara. Ngerti maksud saya? Kenapa saya kasih kontras yang cukup jauh supaya saudara menyadari, iya ya kak, kayaknya hidup saya mulai begitu digendalikan begitu. Saudara boleh gak nonton? Gak ada yang salah dengan nonton sepak bola saudara. Tapi kalau saudara bisa nonton sepak bola, saudara nonton dalam tanda kutip final Liga Champion, subuh-subuh jam 2, jam 3 saudara dengan sungguh-sungguh nonton gitu ya di sekolah. Gimana semalam nonton? Nonton nggak? Nonton. Manchester City menang gitu kan ya saudara ya. Terus pemimpin saudara gitu ya di mana di gereja nanya saudara, bro gimana saat teduh minggu ini? Waduh kak sibuk banget. Sibuk liatin ini Manchester City lawan apa kemarin Inter Milan ini ada pemain ya bener Inter Milan tuh kan. Ada isu kayak Kevin De Bruyne nggak main nih, kak. Saya tuh mikirin terus Kevin De Bruyne kalau nggak main nih jantungnya City kak. Saya berdoa buat Kevin De Bruyne supaya sehat bisa main besok gitu kan. Sampai kayak gitu saudara. Nah saudara mesti tahu kalau saudara bisa bangun pagi dengan sungguh-sungguh puji Tuhan. Nah saya mau nanya ada nggak yang bangun pagi-pagi buat doa baca firman saudara? Saya nggak ngomong saudara mulai hari ini kita besok bangun jam 4 pagi saudara doa baca firman, bukan saudara. Kalau Roh Kudus ingetin saudara, bangun jam 5 engkau baca doa lakukan saudara. Saya percaya Roh Kudus bisa ingetin saudara ngerjakan sesuatu. Lah kalau Roh Kudus ingetin saudara ngomong aku capek ya kan. Aduh ngantuk jam segitu. Tapi teman-temanmu bisa lihat, lu semalam nonton Manchester City lawan Inter. Nonton dong bro, gila gue tadi gak tidur bro. Bangga lagi saudara. Ngerti ya saudara? Ya mungkin yang suka bola istirahat, yang suka nonton drama Korea. Dulu kan lagi zamannya Descendant of the Sun gitu ya. Kamu nonton song-song gak? Wah, kayak song-song couple gitu ya, nonton. Episode berapa? Waduh, aku masih episode 2, 5. Sehari 5. Besoknya nggak terima. Wah, kamu episode berapa? 10. Loh, aku kok 8, nggak terima. Besok ketemu lagi. Udah tahu endingnya belum? Dikebut sampai kelar saudara. Tapi waktu kakak-kakak di gereja nanyain, kamu gimana minggu ini kita lagi belajar itu ya baca firman sehari 1 pasal. Gimana? Aduh kak berat banget kak, 1 hari 1 pasal, waktunya nggak ada kak. Nggak ada, ngapain? Padahal nonton berjilid-jilid nonton drama Korea bisa saudara, ngerti ya saudara? Nah saudara jangan biarkan hidup saudara dikuasai demikian. Ingat loh saudara, rupa-rupa penyembahan berhala itu banyak. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa Tuhan ada ngomong begitu? Supaya kita menyadari, ketika Tuhan ngomong sesuatu dalam kehidupan kita, kita bisa belajar buat apa? Taat mengerjakan sesuatu. Amin saudara. Nah hari ini kita mau sama-sama check up saudara. Saya sudah cerita sama hidup saudara, saya nggak malu-malu lagi. Di teman-teman punya buku saudara di bagian belakang itu check up masa lalu dan sekarang saudara.
Nah saudara, apa yang kita mau kerjakan saudara? Selama 10 menit ke depan saudara, di dalam kelompokmu, coba perhatikan sebentar ke depan, saudara cerita. Itu kan ada kebiasaan buruk, keterikatan, dosa seksual, cinta uang, dan mamon saudara. Saudara cek, kira-kira yang mana yang saudara pernah. Kata kuncinya simpel saudara, kata kuncinya simpel. Saudara pernah. Kenapa saudara? Hari ini kita mau praktek sama-sama. Kita mau belajar akui, kita mau meletakkan itu dan kita mau ngomong, Tuhan, aku mau meletakkan masa lalu saya dan saya mau hidup buat Tuhan kita. Amin. Yang kedua bicara tentang apa? Tentang penyembahan berhala. Nah saya bilang gini teman-teman, kami adalah orang-orang yang berani cerita masa lalu kami. Ingat loh saudara, ketika saudara ceritakan masa lalu hidup saudara, saudara bukan mempermalukan dirimu sendiri, enggak saudara. Tapi saudara sedang menelanjangi apa? Perbuatan-perbuatan si jahat. Siang hari ini saudara, kita mau ngapain? Kita mau melepaskan itu semua dan hati kita mau dimerdekakan, amin. Supaya kita semua sebagai orang-orang muda bisa Tuhan pakai dengan luar biasa. Amin saudara. Nanti hari ini kita mau cerita dengan terbuka aja, nggak perlu malu. Konselor-konselor boleh cerita saudara. Kalau dulu ya forum ini saudara penuh, nggak perlu malu. Hari ini pun penuh, nggak perlu malu saudara. Kan saudara kadang-kadang kita malu ya, aduh nanti orang ini tahu, orang itu tahu, saudara nggak penting orang lain tahu. Yang penting apa? Hidup saudara dimerdekakan. Amin saudara. Mari kita ambil waktu 10 menit, silakan kumpul dengan konselor saudara. Saudara boleh ceritakan sebentar, mungkin konselor boleh cerita ya sebentar, supaya mereka juga punya, oh ternyata kakak sama kayak saya gitu ya saudara. Kita semua sama, kenapa saudara? Kita cuma pernah mengalami lebih dulu aja. Jadi saudara gak perlu malu sama kakak-kakak yang dari Jakarta. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami sesi yang sama dan mereka juga mengaku. Mari hari ini kita mau alami pemulihan di siang hari ini. Amin. Silakan ambil waktu selama 10 menit, saudara boleh cerita sebentar sambil check up.
Oke, shalom saudara. Berapa banyak yang sudah selesai, boleh lambaikan tangan sebentar supaya saya tahu. Oke, masih ada beberapa. 1 menit lagi ya, saudara boleh beri wrap up sebentar. Yang penting sudah dicentang, nanti kita akan doakan bersama. 1 menit lagi saudara. Oke, saudara, boleh berputar sejenak. Kita akan lanjutkan sesi kita sama-sama. Ada yang masih belum selesai? Angkat tangan kalau ada yang belum selesai. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1 menit lagi, saudara. Yang sudah selesai boleh saling pijit-pijit ya. Sama teman kelompoknya, pijit-pijit dulu. Yang sudah pegel mungkin ada gitu kan, pijit-pijit, pukul-pukul. Bukan pukul-pukul ya, maksudnya pukul-pukul pijit gitu ya. Bukan dipukul, bukan saudara ya. Pelan-pelan, tepuk-tepuk gitu. Oke, mari kita hadap ke depan sebentar untuk kita bisa lanjutkan sesi ini. Sembari mungkin kita melihat kembali ya dari list yang ada. Nanti ketika saya cerita tentang beberapa case, mungkin teman-teman juga bisa mulai mencentang kembali kalau iya kak ternyata masih ada ya, saya pernah begini, saya pernah begitu saudara. Yang pertama tentang kebiasaan buruk, mungkin saya secara cepat men-swipe aja supaya nanti mungkin teman-teman yang mungkin ada yang masih baru keingat, nanti teman-teman boleh ambil waktu langsung centang-centang supaya nanti kita bisa berdoa secara spesifik. Karena ketika kita berdoa secara spesifik kita tahu apa sih yang menjadi struggle kita sama-sama, amin. Dan konselor kita juga nanti bisa mendoakan dan mendukung ketika saudara berdoa buat hal itu. Nah yang pertama tentang keterikatan itu perokok, tentunya teman-teman tahu ya, ngerokok. Kalau nggak ngerokok mulutnya katanya asem saudara. Asem apa juga nggak ngerti ya saudara ya. Sampai bilang pria punya selera saudara. Padahal saudara tahu yang ngerokok bukan cuma pria ya. Ada yang bukan pria juga merokok gitu maksudnya ya saudara ya. Kemudian peminum rakus,
Pemakaian narkoba mungkin sudah jelas, kecanduan obat tertentu, saudara tahu ada obat-obatan tertentu yang saudara tadi awalnya mungkin minum itu karena saudara sakit, tapi saudara minum sebagai malah jadi kebiasaan saudara. Kemudian ada social media game, tadi saya sudah jelasin kepada saudara, ciri-cirinya simple, saudara bisa lihat apakah kehidupan saudara hari ini sudah mulai digerakkan oleh itu saudara. Jangan biarkan topos itu ada buat kehidupan saudara, amin. Dosa seksual, kenajisan, asmara, cepat jatuh cinta, genit, gonta-ganti pacar, pornografi, imajinasi seksual, masturbasi, porno aksi, perzinahan, pelacuran, fisik. Nah saudara mungkin saudara berpikir, oh ini kayaknya masih ada orang-orang yang udah dewasa gitu ya. Kita pernah ngelayani salah satu sekolah dan saya mendengar kesaksian ketika dia mengalami sekolah, ada seorang anak SMP saudara. Dia ngalamin sesi ini, dia nangis, dia bilang sama konselornya, Kak saya mau bersaksi setelah ini. Karena semua orang lihat dia orangnya baik saudara. Dan dia ke depan dia cerita saudara. Mungkin rekan-rekan semua tahu saya orang baik. Benar saudara, dia setiap kali pergi ke mall dikasih papa mamanya uang. Bukan uang yang sedikit saudara, uangnya cukup banyak saudara. Nah apa yang dia lakukan ketika dia di mall saudara, dia dari mall itu pergi ke tempat plus-plus gitu ya saudara. Pakai uang itu dan kemudian dia lakukan dalam tanda kutip perzinahan di situ saudara. SMP saudara, SMP, kami semua terbelalak, kaget juga. Tapi kita menyadari betul bahwa setiap kita ada potensi, kalau kita nggak hari ini mulai mengaku, kita bisa mengarah kepada situ. Saudara, hari ini kita mau pulih, amin saudara. Hari ini Tuhan mau lepaskan kita sama-sama, amin. Perzinahan, hiperseks itu teman-teman saudara bisa membaca, pelecehan seksual, malah saudara yang melakukan pelecehan seksual, saudara hari ini saudara bertobat saudara. Saudara minta ampun sama Tuhan. Saudara mesti akui, dan biarlah ketika saudara hari ini dilepaskan, saudara mengalami kelepasan. Jangan sampai ada topos yang demikian. Amin saudara, ketika mungkin beberapa di antara saudara melakukan itu di sekolahmu. Siang hari ini kita mau bertobat. Amin, siang hari ini kita mengalami pemulihan sama-sama. LGBTQ saudara, percayalah saudara, mungkin saudara kayak tadi ya Kak Kevin cerita bahwa dia mengaku tentang homo. Ada case juga beberapa rekan yang di Jakarta cerita kepada saya suka sesama jenis. Dan kemudian dia cerita, ternyata masa lalunya pernah dilecehkan. Mayoritas orang yang demikian pernah mengalami punya masa lalu yang dilecehkan. Entah sama penjaga sekolahnya, atau sama tukang yang ada di rumahnya, pembantunya, atau siapapun itu saudara. Dan dia menyimpan. Nah saudara, kenapa dia takut ngaku? Karena biasanya diancam. Kamu jangan ngomong sama orang tuamu ya, nanti kalau kamu ngomong sama orang tuamu, kamu akan mati gitu. Jadi dia ketakutan, padahal sebetulnya dia gak akan berani untuk membunuh orang ini. Nah saudara, kalau saudara punya saudara, gereja menerima kehidupan saudara. Dan saya percaya setiap saudara yang mengalami demikian, Tuhan bisa lepaskan hidupmu dari dosa yang demikian. Amin saudara. Cinta uang atau mamon, saudara bisa baca, berjudi ya. Berjudi itu orang kalau terikat berjudi itu bukan cuma bola saudara. Game bisa, siapa berikutnya ngegolin juga bisa. Judi macam-macam saudara. Yang berikutnya mobil lewat warna apa gitu ya saudara. Teman saya yang begitu saudara di SMA. Berikutnya mobil warna hitam gitu. Oh bener lewat warna hitam, menang dia saudara. Kalau orang yang terikat judi, apapun bisa dijudiin saudara. Yang pertama kali telepon hari ini, dia lihat di receive call, nanti jam 6 kita ya, jam berapa gitu saudara. Bisa model begitu loh saudara berjudi. Terus kemudian khawatir iri hati, saudara gampang jadi iri orangnya. Wah dia terima itu berkat Tuhan, kok aku enggak ya? Wah pasti ada yang itu, kemudian saudara jadi iri terus gitu loh. Kikir, pelit, tamak saudara, boros, suka pesta pora, suka mencuri atau korupsi saudara, suka mencuri saudara, kleptomania. Saudara ketika kita mencuri, ada yang ngajarin kita mencuri saudara? Nggak ada ya? Saya nggak pernah diajarin sama papa saya bagaimana cara mencuri, saudara nggak pernah. Waktu saya kecil saudara, saya punya tetangga itu saudara saya sendiri. Adiknya papa di sana. Waktu saya kecil saudara, saya mulai tahu. Hebatnya saya tahu uang itu ada di mana saudara. Saya mengendap-endap saudara. Mungkin kalau zaman sekarang ada lagunya Mission Impossible. Deng 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 deng, pelan-pelan. Lihat sana, lihat sini. Saya yakin 100% gak ada orang lihat saya saudara. Saya ambil uangnya, saya datang ke sekolah minggu saudara. Kenapa? Waktu datang ke sekolah minggu saya beli kartu saudara, kartu Dragon Ball. Saya masih ingat kejadian ini saudara. Saya pamer sama kakak saya, nih kok aku dapat kartu Dragon Ball. Dia bilang, kaget kakak saya, uang dari mana? Nabung kok.
Ketawanya kayak saudara lah, saudara. Diketawain saudara. Sejak kapan lo bisa nabung Har? Dia bilang gitu kan. Ketawa saya diam aja. Saudara, memang Tuhan punya cara untuk memulihin saya saudara. Papa saya tiba-tiba panggil saya ke kamar. Kemudian ditanya, Hari uang dari mana? Jawabannya masih tetap sama ya. Nabung Pak gitu kan. Tapi Bapak saya tahu hari nyolong ya. Ya bahasa Jawa kan nyolong kan dari sana. Wah nggak ngaku saudara. Saya dicubit sini ya saudara. Cubitannya bukan cubitan sayang gitu ya. Waduh bukan saudara. Pakai kuku saudara. Kemudian saya ngomong, saya nangis saudara, saya baru ngaku. Ya Pak aku hari ini tadi nyuri di tempat Om. Kaget apa saya? Tapi puji Tuhan papa saya saudara. Dia kasih uang ke saya nominal. Dia tahu berapa saudara. Dikasih uangnya. Kamu datang ke tempat Om. Kamu kasih uangnya. Kamu minta maaf. Kenapa? Itu berkesan. Setelah saya ngalamin hati Bapak yang sisi pertama, saudara, saya tahu bagaimana ayah saya mendisiplin saya dengan cara yang benar. Di momen itu, saudara. Di momen yang lain ada yang enggak juga sih, saudara ya. Tapi di momen itu berkesan. Saya balikin uangnya, saya minta maaf sama om saya, kemudian saya baru balik, saudara. Nah, saudara, berapa banyak yang saudara pernah lakuin itu, saudara? Enggak pernah diajarin juri, tapi jago juri, saudara. Apalagi nyuri hati orang. Oh, bukan ya, saudara ya. Aduh. Nyerempetnya kok kesana terus ya, Kak? Ya, iya. Topiknya kan seringkali ke situ saudara, apalagi saudara yang suka ganti pacar, saudara mesti cross check, apa sih yang membuat hidup saudara berharga? Ada loh saudara, ada saudara. Saudara maaf ya saudara, saya mesti ngomong apa adanya. Keberhargaan saudara ditaruh, saudara punya pacar atau enggak? Atau berapa banyak pacar yang saudara punyai? Loh saudara, kalau engkau jadi tipe orang begitu bahaya saudara, bertobat saudara. Ngerokok tadi saudara, mungkin orang nggak tahu saudara ngerokok, cuman teman-teman yang kecil saudara teman rokok. Ini juga kesaksian pribadi lah saudara, jangan ngomong orang lain. Saya waktu SD pernah ngerokok saudara, ngerokok saudara. Teman pada waktu itu coba kan, gitu kan, wah gimana caranya bro gitu kan. Kemudian saya ambil, gitu nggak ngerti bro, beneran. Lama-kelamaan diajarin gini caranya gitu ya. Lah saudara, momen sore itu kita semua sudah jago ngerokok lah, istilahnya begitulah saudara. Tiba-tiba satu orang badung di teman-teman kita ketahuan mamanya bawa rokok. Celakanya saudara, dia ngomong sama mamanya kenal sama mama saya saudara. Nggak berapa sore itu telepon mulai berdering, ring, nggak berapa tutup telepon, cerek gitu. Mama saya berkesan dengan cara mendidik. Saudara ketika saudara pulih dengan orang tuamu, saudara akan bisa melihat betapa Tuhan menjaga hidup saudara dengan benar. Saya datang ke mama saya datengin saya. Hari kamu ngerokok ya? Jawaban pertama tentunya, ya enggak. Kenapa saudara, saya sikat gigi saudara pulang, bersih lah pokoknya lah saudara. Selama ini nggak pernah ketahuan lah saudara. Terus nggak berapa lama mama saya pelan-pelan saudara. Dia nggak disiplin saya. Ayo Hari masuk kamar. Hari kamu ngerokok ya tadi? Masih nggak ngaku saudara. Enggak mah, Hari nggak ngerokok. Sekali lagi pertanyaan ketiga, entah kenapa pertanyaan ketiga itu selalu menusuk hati. Mama saya tuh mukanya tuh gimana gitu saudara waktu itu. Hari ngerokok ya? Iya mah aku ngerokok. Baru dia ngomong, mama barusan deket telepon, namanya disebutin pula. Nini ketahuan ngerokok, banyak ambil rokok, kamu salah satunya gitu. Nah saudara, saya ngaku sama mama saya, saudara perlu kita belajar ngaku dosa saudara. Kenapa? Di momen itu, ini pengalaman saya waktu saya kecil dan ini berkesan. Saya gak berani ngerokok setelah itu, kenapa saudara? Kenapa? Mama saya ngajak saya doa. Dia nggak disiplin saya di momen itu. Har kamu kita doa bareng-bareng. Ikutin mama berdoa. Mama saya dulu ternyata guru sekolah minggu saudara. Dia ngajarin saya doa. Tuhan Yesus, hari ini hari janji. Hari nggak akan berdoa, nggak akan ngerokok lagi dalam nama Yesus. Amin. Simple, nggak pakai nangis-nangis, nggak kayak ada kemuliaan Tuhan turun di hari itu, nggak ada saudara. Nggak ada. Tapi saudara, saya pernah ngalamin ini, pengalaman saya pribadi. Saya datang ke sekolah, lagi di depan lapangan bulu tangkis, orang teman main bulu tangkis, teman saya ngerokok dengan santainya, gitu kan. Gimana Har? Gitu kan. Wah enggak bro, cukup gitu. Dikit lagi gitu. Saya tertarik saudara. Dikit lagi. Nanti buat say goodbye gitu ya, buat ngomong si bye-bye, mesti ini say bye-bye dulu gitu. Saya 2 isep, saya masih ingat 2 kali isep. Saya ngisep pertama, ngisep kedua saya kasih lagi. Pulang dari rumah badan saya demam saudara. Wah saya takut sekali sama mama saya. Wah saya kamu Tuhan saya bertobat hari ini gitu. Nggak akan lagi Tuhan, nggak akan lagi.
Tapi momen itu jadi saya mengerti saudara, kita nggak perlu diajarin saudara. Bahkan teman kita yang ngajarin, kalau tadi mencuri saya nggak diajarin, teman saya ngajarin saya ngerokok, saya ikutan ngerokok saudara. Sampai hari ini saya nggak pernah ngerokok lagi saudara. Saudara mesti tahu, jangan biarkan kita dikuasai hal-hal begitu saudara. Terus apalagi saudara penyembahan berhala tentang jimat. Saudara kita pernah lain orang yang punya jimat di dompetnya saudara. Kita doakan gitu ya. Sampai dia kayak lemes gitu saudara. Ayo kita hari ini mau bakar jimatnya gitu. Dia ngomong aku mau serahkan gitu kan. Kita mau bakar jimatnya. Akhirnya dibakar jimatnya. Setelah dibakar jimatnya saudara. Yang tadi dia kayak orang ngantuk. Saudara ngerti ya orang ngantuk ya. Lemes gitu. Sampai kita papa berdua. Jimatnya di mana? Di sini kak. Oke kita doakan. Kamu mau bakar? Mau. Oke kita bakar langsung. Kita bakar. Setelah dibakar saudara. Dia kayak orang sehat. Kamu kenapa tadi? Nggak tahu kak. Kayak ngantuk gitu loh saudara. Lucu ya saudara, ya jimat tuh kayak gitu loh, ada spirit yang model begitu juga. Kemudian minum air dukun atau air hu. Teman-teman mungkin beberapa di luar pulau yang dari Kalimantan tahu tentang air hu, mungkin beberapa di antara datang ke dukun, saudara dikasih itu, dibakarin apa, terus saudara suruh minum waktu kecil. Mungkin papa mau memperlakukan itu gitu ya, suruh minum gitu. Saudara minum, nah itu air perjanjian darah, kue pang, jadi angkat-angkat dewa dewi saudara. Saudara pernah sama orang tuamu karena nggak diinginkan, udahlah kita serahkan aja sama dewi-dewi gitu ya. Terus kemudian berhubungan dengan roh-roh orang mati, orang suci, arwah leluhur, dewa-dewi. Ini terus ramalan horoskop tadi saya sudah jelasin kepada saudara. Ingat ya kalau horoskop maksudnya apa? Saudara hari ini hari buruk jangan keluar rumah. Saudara ngedep aja di rumah. Waduh kurang baik gitu lah saudara. Saudara cuma dikuasai model gitu saudara. Hari ini pakai baju merah. Kenapa? Kalau pakai baju merah banyak hokinya. Wah saudara pakai baju merah hari itu. Baju yang warna lain saudara nggak pernah pakai lagi. Baju warna merah, terus maksudnya apa? Saudara hanya percaya model-model begituan. Saudara dikuasai oleh hal-hal yang begitu. Penganut ajaran sesat, ajaran saudara hari ini dengan terbukanya internet saudara tahu ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Di luar dari Alkitab saudara. Kalau saudara pernah ikutin hal-hal demikian, saudara ini waktunya. Saudara ngaku dan saudara dipulihkan. Amin saudara. Idol, tadi saudara tahu ya, idol, saudara saya menceritakan secara ekstrim supaya saudara bisa ngerti, oh iya ya, itu menggerakkan saya nggak ya. Kalau saya nggak lagi digerakkan oleh Roh Kudus dan Tuhan dalam hidup saya, tapi saya digerakkan oleh idol-idol tertentu saudara. Hari ini bertobat saudara. Amin. Kawin cerai, nah ini kutuk dan dosa nenek moyang. Kalau saudara ngelihat ya, dalam keluarga saudara, di stream papa atau stream mama, saudara ngelihat ini kawin cerai, nah saudara ngomong aja, iya saya kayak ada. Stream kawin cerai, saya mau didoakan tentang kawin cerai, kita mau patahkan kutuk itu. Terus kemudian apa? Gangguan jiwa, idiot, penyakit keturunan ada di stream salah satunya saudara. Terus kegagalan, kemiskinan, kecelakaan atau roh maut, lihat lagi di tree atau pohon saudara keluarga, saudara ngelihat, kayaknya ada yang ini meninggal karena kecelakaan, yang ini meninggal karena kecelakaan. Dulu saya ada adiknya papa saya yang meninggal karena kecelakaan. Ada pose-pose gitu, jadi saya ngaku sama konselor waktu itu. Saya ngomong ini ada, saya mau minta tolong didoakan. Terus kata-kata negatif dan penghakiman dari orang lain saudara. Ingat saudara, ingat. Kalau saudara ada label tertentu dalam hidupmu. Kayaknya membekas tiang li contohnya. Tinggi, langsing gitu ya. Saudara kayak saya. Tiang li gitu ya. Nggak heran saya tambah tinggi kali ya saudara. Teman-teman saya ngomong tiang li tambah tinggi gitu ya saudara. Tapi itu jadi membekas dalam kehidupan kita. Nah saudara kalau ada label-label gitu saudara. Tadi kura-kura ninja ya. Kak Kevin tadi ada kura-kura ninja ya. Mungkin temanmu, orang lain, bahkan orang tuamu, bodoh kamu, goblok dalam tanda kutip ngomong gitu dan saudara membekas. Bekas sekali sampai saudara ketika belajar, saudara mempercayai bahwa saudara nggak bisa. Sampai itu jadi kayak mencengkram hidup saudara. Terus apa lagi? Sumpah nenek moyang. Saudara pernah bersumpah sesuatu, nyembah, kemudian bersumpah sesuatu. Saudara hari ini Tuhan mau pulihkan. Amin saudara? Saudara mau dilepaskan hari ini? Nah ini caranya saudara, boleh di next? Di poin yang kedua, langkah-langkah untuk mendapatkan hidup yang dimerdekakan. Pertama kita mesti tahu kondisi hati kita gimana, topos-toposnya di mana. Yang kedua apa? Kita menerima apa? Menerima kuasa lewat salib Kristus di bagian atas. Terus. Satu lagi. Nah ini dia. Saudara kita baca bersama-sama ya, supaya ini nempel buat kehidupan kita sama-sama. 1, 2, 3. Menerima kuasa lewat salib Kristus. Tahukah saudara bahwa iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dan kuasa kemenangan Kristus sudah diberikan kepada kehidupan kita sama-sama? Tadi merema sekali ya Kak Kevin ngomongin tentang salib Kristus, kita bisa tahu.
Kuasa sudah ada, saudara sudah dimerdekakan, sudah mengalami kemenangan. Jangan mau saudara diperhamba kepada hal yang demikian saudara. Supaya saudara hari ini bisa maksimal, nggak kayak saya. Saudara ingat kenapa saya berani bersaksi tentang prinsip yang Tuhan ajarkan buat hidup saya. Supaya saudara belajar dari pengalaman kehidupan saya dan saudara nggak lakukan hal yang sama. Gara-gara main game saudara, saya nggak setia untuk saya belajar bersaksi buat orang lain. Saudara kita mau sama-sama, karena apa? Kuasa salib Kristus ada. Boleh di next, ada satu firman kita baca bersama-sama. Kolose 2:15 katakan demikian. 1, 2, 3. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus sudah menang saudara. Amin. Yesus sudah memerdekakan kehidupan saudara. Hari ini kita mau bersama-sama mengalami kuasa itu dari salib Kristus yang Yesus sudah mati di kayu salib buat kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir saudara, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena firman Tuhan Yakobus 4:7 ngomong gini, karena itu apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka apa? Nah, kurang yakin kayaknya. Mari kita baca lagi. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripada hidup saudara. Ketika saudara berdoa, saudara mesti yakin. Yakinnya maksudnya apa? Saudara sudah ditebus sama darah Kristus. Saudara ngalamin kemenangan bukan karena usaha saudara, bukan. Tapi saudara hari ini sedang berkata, Tuhan, oleh karena kasih Kristus, saya tunduk kepada Kristus. Dan saya mau perintahkan, tidak ada lagi hal-hal yang mengikat kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita maksimal di dalam Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Alkitab saudara, supaya kita semua merema tentang anak-anak dari Skewa. Saya tidak akan membaca satu seluruhnya, tapi saudara, saya minta saudara melihat beberapa ayat saja. Supaya saudara melihat ketika kita bersama-sama mengerjakan sesuatu hari ini, apa yang terjadi buat orang-orang di sekeliling kehidupan mereka. Anak-anak dari Skewa waktu itu pelayanan pelepasan saudara. Tapi dia belum percaya Yesus. Ya. Jadi ketika dia belum percaya Yesus, dia mengalami pelepasan, ada orang lain disuruh perintah-perintah, dia justru mengalami kerasukan. Karena anak-anak Skewa belum percaya Tuhan waktu itu. Tapi saya mau minta saudara ngelihat di ayat-ayat selanjutnya ada hal yang menarik. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 13 sampai 20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 13 sampai yang ke-20. Tapi saudara, mari kita baca dari ayat 17. Nanti saudara saya ajak saudara untuk baca dari ayat 13, tapi enggak hari ini. Kita fokus saja di ayat 17 sampai ke 20 ya saudara. Setelah mereka ngalamin itu saudara, apa yang terjadi ayat 17, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ayat ke-19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir berapa? 50.000 uang perak. Sebentar saudara, ketika saya cari komentari saudara, berapa sih nilai 50.000 uang perak? Ditaksir sekitar 1 miliar dolar. Bukan 1 miliar rupiah, 1 miliar dolar. Berapa rupiah? Dikali 15.000. Siapa yang jago matematika di sini? Cerdas cermat cepat banget. Ya banyak lah, kira-kira begitu ya saudara. Tapi saudara, saya mau saudara ngerti ini saudara. Ketika mereka bertobat, mereka tahu mana yang berharga. Tuhan yang berharga. Dibandingkan kitab-kitab yang mereka punya yang harganya mahal, mereka taruh, mereka bakar. Dan mereka ngomong sama Tuhan, Tuhan lebih berharga dibandingkan kesenangan dunia yang mereka miliki saudara. Hari ini saudara, apa yang kita mau kerjakan?
kita melakukan hal yang sama. Kita mau taruh semua hal yang mungkin tadi awalnya itu menjadi kesenangan-kesenangan kita. Tapi kita mau taruh, Tuhan, aku mau melepaskan ini semua. Aku mau mengaku. Supaya apa, saudara? Di ayat yang terakhir. Mari kita baca ayat terakhir, saudara. Kita baca dengan suara yang lantang ayat ke-20. 1, 2, 3. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ketika saudara melakukan hal ini, kau menjadi orang-orang yang maksimal di sekolahmu juga, saudara. Makin tersiarlah firman Tuhan, karena setiap saudara ngalamin Tuhan di tempat ini, dan saudara bisa bersaksi. Ada hal yang lebih berharga dari apa yang dunia ini tawarkan. Ada yang lebih berharga dari apa yang saudara percayai selama ini, yaitu apa? Yesus yang mati di atas kayu salib jauh lebih berharga. Amin, saudara. Mari hari ini kita mau datang sama Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Mari kita ingat lagu ini sebentar, saudara. Karena kita percaya di siang hari ini akan terjadi kemenangan di dalam kehidupan kita. Siang hari ini dalam kehidupan kita, kita mau sama-sama ngalamin bahwa kehidupan kita sudah dimerdekakan dari setiap keterikatan. Mari kita semua bangkit berdiri, teman-teman semua. Hari ini saya nggak akan menantang saudara untuk maju ke depan, enggak, saudara. Karena supaya saudara bisa dilayani. Tadi ada masukan ketika beberapa di antara teman-teman maju ke depan, ada beberapa teman-teman yang nggak bisa didoain. Tapi saya mau saudara punya respon yang benar hari ini. Berapa banyak saudara yang saudara ngomong, Tuhan, Engkau lebih berharga daripada semua keterikatan-keterikatan. Siang hari ini aku mau, Tuhan, menyerahkan itu semua, meletakkan itu semua. Ketika saudara berdoa nanti, saudara yang berdoa, saudara yang punya rumah, saudara yang punya tubuhmu, saudara yang berdoa, nanti kau untuk berdoa, kok aku itu, aku mau mengaku aku ini spesifik, saudara. Konselor akan membantu mendoakan saudara. Tapi kalau saudara yang punya rumah nggak mau diusir dalam rumahmu, saudara sulit sekali. Saudara yang mesti ngaku, saudara mesti doakan. Konselor akan menolong saudara saja. Amin, saudara. Sebelum kita berdoa hari ini, mari kita nyanyi.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Siang hari ini kami mau berkata Tuhan, tidak ada yang lebih daripada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan ini berapa banyak saudara yang saudara berkata, Kak, yes, saya punya masa lalu demikian. Dan saya mau tuh hari ini dalam kehidupanku, aku mau dilepaskan. Hari ini saudara, kau boleh ambil list tadi dalam bukumu, kau lihat. Dan hari ini kau mulai berdoa. Mari kau mulai doakan dan kau ngomong, aku mau letakkan ini dia di bawah salib Kristus. Buka list ini. Dan kemudian kau boleh mulai berdoa. Mari mulai berdoa satu persatu. Akui dari list itu saudara. Yes. 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 Mari letakkan itu saudara. Karena hari ini kita mau mengalami pemulihan. Amin. Kalau saudara kau udah ambil list itu, mari mau datang sama Tuhan. Kau mulai doakan hari ini. Kau akui Tuhan, aku minta ampun Tuhan hari ini. Aku akui, mari saudara, apa yang kau akui, kau mulai confess. Katakan Tuhan, aku terikat dalam mungkin akan rokok saudara. Saudara mulai doakan, aku terikat dalam rokok Tuhan, aku mau minta ampun. Mari konselor, kau boleh sama-sama dengan kehidupan mereka. Doakan, mari teman-teman yang ada hari ini, ambil list itu dan mulai berdoa secara pribadi. Yes Tuhan, kami berdoa Tuhan buat rekan-rekanku Tuhan yang mungkin mengalami keterikatan Tuhan dari kebiasaan buruk. Kami berdoa Tuhan dari rokok, peminum, atau narkoba, sosial media atau game. Mari saudara-saudara akui, saudara doakan. Akui di hadapan Tuhan secara pribadi. Dan ngomong sama Tuhan, Tuhan ini gak akan lagi berkuasa atas kehidupanku. Yes, mari saudara, lihat kembali list-list yang sudah kau tuliskan itu. Secara pribadi kau ngomong sama Tuhan. Dosa-dosa seksual, kenajisan saudara. Di siang hari ini saudara kita mau ngomong, hidupku kudus. Hidupku kudus. Aku hari ini meletakkan setiap keterikatan kepada setiap pornografi, seksual, setiap pelecehan. Hari ini mari kau berdoa secara pribadi, akui di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Yes, doakan secara pribadi. Doakan saudara, supaya mulutmu hari ini confesskan itu. Katakan itu, aku minta ampun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara yang cinta uang atau mamon, saudara mulai doakan hari ini. Doakan Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Kalau aku melihat uang lebih penting dari Tuhan, sehingga aku mengejar uang lebih daripada aku mengejar Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau hari ini confess, Tuhan tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Ya, doakan secara pribadi saudara. Yes. Kemudian kalau ada penyembahan berhala saudara. Yes. Kau doa sama Tuhan hari ini. Tuhan, aku berdoa Tuhan hari ini. Setiap penyembahan berhala, jimat, mantra, minum air duka air, perjanjian darah, berhubungan dengan orang mati, ramalan, hipnotis, penganut, ajaran sesat, idol atau barang tertentu, saudara, doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penyembahan berhala tidak lagi berkuasa atas kehidupan setiap saudara. Kalau ada yang kaitan dengan kutuk, saudara berdoa. Berdoa demikian saudara, aku mematahkan setiap kutuk dosa nenek moyang yang ada dalam keluarga. Mari saudara confess dan doakan secara pribadi. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi berkuasa setiap kutuk yang ada Tuhan. Tidak lagi ada Tuhan. Yang mematahkan setiap kutuk dari dosa nenek moyang Tuhan. Yang mematahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Yes, yes, yes. Doakan saudara, lepaskan saudara. Lepaskan saudara. Yes, konselor datangin mereka. Doakan mereka. Jika saudara berdoa hari ini, percayalah kemerdekaan itu ada di dalam hidup. Alami kelepasan saudara.
hal-hal yang tidak benar, saudara. Hiduplah di dalam terang kemuliaan Tuhan. Ketika saudara jatuh hari ini, belajar untuk saudara mengaku pada saudara. Jangan tutup-tutupi itu lagi. Biarlah kuasa kemenangan itu ada buat kehidupan. Kami mau mematahkan siasat dari si jahat Tuhan. Mematahkan siasat dari jahat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi berkuasa atas kehidupan anak muda di tempat ini Tuhan. Dan mematahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Alami kemerdekaan itu saudara. Ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terlebih besar. Kami mengucap syukur kalau kami semua di tempat ini sudah dibebaskan dan dimerdekakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Saudara, bolehkah Engkau buka matamu hari ini? Kalau selama ini saudara, kehidupan saudara sudah diletakkan justru pada awalnya kau melakukan semua itu buat dosa. Hari ini mau saya challenge buat kehidupan saudara. Setelah hari ini kau berkata, Kak, aku mau. Aku sama seperti orang-orang itu menyerahkan yang paling berharga buat Tuhan. Dan yang paling berharga adalah hidupmu. Dan kalau kau ngomong sama Tuhan hari ini, Kak, aku mau. Aku serahkan masa mudaku buat Tuhan yang hidup. Aku mau, Kak. Tuhan pakai semasa muda. Tuhan pakai dengan sungguh-sungguh. Karena namamu yang paling berharga buat hidupku, Tuhan. Kalau kau orang yang sudah, yang kali ini saya mau tantang, kalau kau mau nyerahkan, mari kau maju ke depan. Kita akan berdoa buat kehidupanmu. Yang kau berkata, Tuhan ini hidupku Tuhan. Dan aku mempersembahkan kehidupanku untuk Tuhan. Yang tadi aku pakai buat dosa. Hari ini, saudara ngomong, saya mau persembahkan yang paling berharga adalah masa mudaku Tuhan. Dan aku serahkan buat Tuhan. Kenapa saya minta saudara buka mata? Ini bukan tentang emosi sesaat saudara. Tapi ini kau sedang ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau pakai hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara itu, saudara maju ke depan. Berkomitmen sama Tuhan. Mari maju ke depan saudara. Mari maju ke depan. Yes. Ini adalah komitmenmu pribadi sama Tuhan. Jangan karena kau mungkin dipaksa sama orang lain, no. Tapi saudara, hari ini kau berkata, Tuhan, sama seperti aku dipanggil di umur 16, aku menyerahkan hidupku untuk Tuhan pakai saudara. Hari ini Tuhan mau pakai kehidupanmu dengan luar biasa. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Kita menyanyikan lagu ini, namamu selalu menjadi yang utama. Yes. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sekali katakan namamu. Namamu selalu ada di tempat pertama Ini komitmen kami di Tuhan. hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Biarlah hari ini musik menyanyikan lagu ini. Mari konselor kau doakan setiap mereka hari ini. Percayalah, ketika hari ini kau mengurapi setiap mereka, ketika mereka mempersembahkan kehidupan mereka, masa muda mereka, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Ini bukan tentang masa lalumu, ini tentang masa depan. Bagaimana Tuhan memakai hidupmu hari ini. Tuhan, aku berdoa, biar Tuhan hari ini
Sama seperti Tuhan memanggil Samuel. Hari ini Tuhan memanggil hidupmu. Kau mendengar suara Tuhan berbicara di hatimu. Dia memanggil namamu. Dia kenal hidupmu. Engkau adalah buatannya. Dia menenun engkau dalam kandungan ibu. Bahkan sebelum hari-harimu akan dibentuk, Dia telah menulis di dalam kitab. Dan Dia telah merancangkan pekerjaan baik buat hidupmu. Dan Dia mau engkau hidup di dalamnya. Tuhan, Kau mengurapi setiap anak-anak. Engkau membebaskan mereka dari belenggu dosa. Engkau membebaskan mereka dari keterikatan. Engkau memberikan mereka hati yang baru. Engkau menjauhkan dari anak-anakmu hati yang keras. Tuhan memberikan hati yang taat. Tuhan memberi engkau hati yang taat. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Dengar Tuhan memanggil namamu. Dengar Tuhan mempunyai pekerjaan baik yang Dia mau kau lakukan. Ketika Ananias sedang berdoa, Tuhan berfirman kepada Ananias. Tuhan berkata kepada Ananias, Ananias, pergilah, tumpangkan tangan kepada seorang yang bernama Saulus. Sebab Saulus adalah alat pilihanku. Tuhan memanggilmu, teman-teman. Tuhan punya tugas buat hidupmu. Untuk kau memberitakan kabar baik. Untuk kau menjadi saksi di sekolahmu. Kepada teman-temanmu yang belum mengenal Tuhan.
Saat ini mungkin Tuhan ingatkan ada nama-nama tertentu di hatimu. Engkau diingatkan ada temanmu di sekolahmu, mereka juga mengalami banyak luka, banyak penderitaan di hatinya. Tapi mereka adalah pilihan Tuhan. Sama seperti Saulus dipilih Tuhan, Tuhan memakai Ananias untuk berbicara kepada Saulus. Tuhan mau pakai hidupmu ketika engkau dimerdekakan, ketika engkau dipulihkan. Tuhan mau pakai hidupmu untuk melayani orang lain. Tuhan, setiap anak-anakmu mendengar, urapi mereka, penuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Penuhi hati setiap anak-anakmu dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu menggerakkan hati mereka. Ketika mereka melihat teman-teman mereka yang terluka, mereka juga membagikan, menceritakan tentang kasih. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami ini. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Bukan apa yang kami kehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di siang hari ini akan jadi momen buat kehidupan kami yang kami tidak akan pernah lupakan. Kami akan melihat ke depan, karena kami percaya Allah kami bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hari ini masa lalu kami tidak akan mencengkeram kami lagi. Kami sudah dibebaskan, kami sudah dilepaskan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkata Tuhan Yesus menjadi yang terutama buat kehidupan